guys, ketemu lagi sama aku dan Kak Almas di sini. Kita mau ngobrol-ngobrol santai dan kenalan lebih lanjut nih sama sepak terjang perjalanan hidupnya Mas Almas. Aduh, pasti kita sebagai manusia itu punya ceritanya masing-masing dan pasti selalu menginspirasi gitu. Boleh nggak diceritain dari mungkin awal mula kamu merasakan gimana itu perjuangan atau mungkin kisah-kisah yang bisa menginspirasi ke teman-teman yang nonton. Sebelumnya perkenalan dulu deh dari kamu. Jadi kenalin, aku Almas, teman-teman. Halo teman-teman, Mbak Sandy. Aku Almas. Aku kesehariannya sekarang sebagai budak korporat sama kayak Mbak Sandy. Dan aku baru lulus SMA 4 tahun yang lalu gitu. Dan sekarang alhamdulillah juga udah bekerja selama 4 tahun juga gitu. Itu sih perkenalan sekilas. Kita lanjut sepak terjang ya. Iya. Sepak terjang, kalau aku menganggapnya bukan sepak terjang sih, tapi kayak titik balikku ke diriku sendiri lagi gitu. Jadi aku kan sebagai orang biasa, lahir dari keluarga yang biasa aja gitu. Orang tua aku juga biasa aja. Nah, aku nih orang yang dulunya tidak berani bercita-cita gitu. Bahkan bermimpi itu pun takut gitu. Menentukan mimpi itu takut. Apalagi bermimpi itu sendiri gitu. Nah, aku ngerasa titik balikku sendiri tuh ketika aku berani bermimpi. Nah, kalau mulai berani bermimpi itu ketika aku mulai pindah ke Jogja. Oh iya. Jogja ini adalah tempat tumbuh terbesarku gitu. Tumbuh terbesar gitu. Sebenarnya ya di tempat luar juga tumbuh gitu, tapi menurutku aku merasa tumbuh paling besar, ilmuku bertumbuh di sini gitu. Kebiasaan baikku bertumbuh, nah itu di Jogja. Nah, aku di Jogja itu belajar bisnis pertama kali, Mbak. Nah, belajar bisnis itu dulunya masih sendiri-sendiri. Nah, oh ya, jadi aku pertama kali lulus SMA, aku langsung ke Jogja buat belajar bisnis. Nah, di tempat belajar bisnis itu difasilitasi sebenarnya. Kita buat bisnis online dan dimodalin. Nah, di situ baru kebentuk kayak jiwa bisnis kita itu ada atau enggak gitu. Nah, itu baru dari situ. Sebenarnya dari dulu aku tidak punya keinginan untuk berbisnis ya. Tapi karena ajakan abangku gitu buat kesini, ternyata jiwa bisnisku ternyata ada dan banyak ternyata dan butuh digali. Nah, itu aku mulai belajar bisnis dan itu mimpiku pertama kali sebagai pembisnis, dan aku berani bermimpi ketika jadi pembisnis itu. Nah, dulu itu aku belajar bisnis mulai dari buka toko online biasa kayak toko Shopee, toko TikTok, Facebook, dan semacamnya gitu. Dan produknya itu sebenarnya difasilitasi sama tempat bisnisku itu. Nah, di situ aku kayak mulai berani bermimpi karena melihat orang-orang. Jujur aku lahir di Madura, aku besarnya di Madura, sama bukannya menjelek-jelekan Madura ya, tapi sebenarnya banyak orang yang aku impikan di Madura, tapi nggak tahu kenapa kayak tidak mungkin gitu, karena di Madura kebanyakan kan dari apa ya, dari keturunan atau dari apa sih namanya itu, pewaris. Kalau kita kan perintis ya. Perintis. Jadi kayak gak berani aja sih, karena ngelihatnya orang-orang kaya di tempatku itu
ya kayak karena sudah takdirnya. Kalau aku kayak susah gitu. Harus dari awal. Bener gitu, kayak hal mustahil gitu. Itu kayak tidak berani, mental block. Nah, karena aku mulai belajar bisnis, nah di situ dan melihat orang-orang kayaknya mudah digapai dan orang-orang yang dulunya kuat sebenarnya juga sama dari nol gitu. Itu aku mulai percaya diri gitu. Itu maksudnya. Berarti sebenarnya yang membuat kamu akhirnya bisa bermimpi adalah lingkungan ya. Betul. Sebelumnya di lingkungan yang benar-benar emang dari lahir udah kaya, udah pewaris gitu. Jadi kayak nggak bisa nih kita untuk menyeimbangkannya. Tapi pas udah di Jogja akhirnya ketemu abang dan akhirnya bisa bertumbuh dan bermimpi ya. Betul. Kalau boleh tahu itu abangnya dari satu kampung yang sama atau gimana itu ketemunya? Satu kampung, satu rumah juga. Oh. Maksudnya ya sama gitu karena abangku sudah nyemplung duluan. Jadi oh ternyata track recordnya bagus. Jadi coba nyemplung juga. Tapi salah satu orang yang beruntung juga ya karena punya kesempatan untuk belajar bisnis dan difasilitasi juga. Betul. Betul. Jadi dulu kita dimodalin, difasilitasin, bahkan kita dulu ngerekrut tim. Bahkan temennya Mbak Sandy juga dulu timnya kita gitu. Itu dari situ aku sudah mulai berani bermimpi, sudah bisa bisa ya. Kayak terlalu NPD takutnya. Oh iya. Aku sebenarnya belajar jadi pemimpin dari Jogja gitu, karena bangun bisnis, bangun tim dan sebagainya. Ngeyakinin investor juga buat modalin bisnis kita gitu. Dan alhamdulillah berhenti. Alhamdulillah. Tapi mimpinya tetap ada gitu. Walaupun kita naik turun, kita tetap mimpinya tetap ada. Dan sekarang udah semakin berani untuk bermimpi. Gitu. Jadi, Karena juga udah diajarin berbagai macam hal terkait dengan leadership juga ya, sehingga bisa membangun tim dan bisnis juga. Kalau boleh tahu nih, kalau terkait dengan membangun tim, itu kan artinya kita harus bersama-sama mewujudkan mimpi banyak orang nih. Kayak setiap orang pasti punya tujuan, punya mimpi gitu. Gimana sih caranya kalau dari kamu merangkul tim kamu itu sampai akhirnya bisa seperti sekarang gitu? Membangun tim ya, seperti sekarang. Jadi kalau dulu aku diajarinnya adalah kita yang pertama harus bermimpi dulu, kita harus punya harapan, harapannya itu harus tinggi, baru kita bisa mengukur harapan itu bisa dicapainya itu kapan gitu ya. Gitu, jadi harapannya tinggi, terus kita harus ngerangkul banyak orang dan yang harapannya sama kayak kita. Kalau kita harapannya beda sama tim-tim kita, nah itu yang agak susah dan kadang menghambat diri kita, kadang juga menghambat orang lain gitu. Kadang tidak sejalan. Nah biasanya kita sebelum masuk ke satu tim kita tentukan dulu harapan kita sama atau enggak gitu. Kalau harapan kita beda, kayaknya kita masih belum bisa bantu gitu. Nah, ya caranya kita tinggiin dulu harapan kita biar kita bisa ngerangkul harapan-harapan orang lain juga gitu. Ya, salah satunya kayak kita jadi orang yang dermawan, berbakti, orang yang berkecukupan biar bisa ngebantu banyak orang. Itu kan kita juga harus punya harapan yang tinggi. Iya. Gitu. Artinya kayak kita itu harus selesai sama diri sendiri, nanti kita akan bisa mewujudkan harapan orang lain, membantu orang lain gitu ya. Kalau dari Kak Alma sendiri pernah nggak sih ada di fase, pasti kan yang namanya berharap itu kadang juga gagal, nggak sesuai harapan. Betul. Gimana sih cara memanage agar kita itu emosinya itu siap gitu loh untuk menghadapi kegagalan itu? Oke. Jadi menurutku kegagalan itu ketika kita tidak sesuai sama ekspektasi kita gitu. Harapan kita tidak sesuai sama ekspektasi.
Nah, aku biasanya cara mengatasinya adalah pertama tentukan harapannya dulu. Setelah itu ukur seberapa bisa kita capai harapan itu. Kayak semisal kita mau mencapai harapan punya satu bisnis, punya satu perusahaan. Nah, cara menggapainya itu kayak gimana dulu gitu. Nah, biasanya orang yang gagal atau yang ngerasa gagal, ngerasa frustasi itu biasanya karena nggak tahu turunannya. Dia sudah tahu nih pengen punya bisnis, tapi nggak tahu cara punya bisnisnya kayak gimana dan cara ngebangun timnya gimana, cara cari modalnya itu kayak gimana, cara ngerekrut orang itu kayak gimana. Nah itu karena nggak tahu turunannya gitu. Dan dia sangat mudah sekali terjatuh. Dia sudah naruh mimpinya, ternyata dia nggak bisa ngegapai gitu. Nah itu pentingnya kita mengatasi masalah gitu. Jadi kita harus tahu juga ketika ada di posisi apa ya, harapan kita di atas gitu. Kita juga harus tahu masalah apa aja yang sebenarnya ada di atas, di turunannya sebagainya. Gitu. Jadi kita harus istilahnya mengatasi masalah gitu. Jadi kita harus di atas, ilmu kita harus di atas masalah itu. Gitu. Oh iya, harus prepare ya. Harus prepare. Kalau dulu aku membaca buku Atomic Habits tuh, di sana tuh ditulis kalau misal kita punya target nih, goals yang tinggi, kita harus membreakdown goals itu menjadi goals kecil. Betul. Biar kita itu bisa mencapai tujuan utama kita itu. Kayak yang disampaikan Kak Almas tadi, kayak harus mempelajari gimana cara memanage tim, kemudian mempersiapkan terkait dengan manajemen dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan utamanya, gitu ya Kak? Betul. Kalau untuk dari Kak Almas sendiri belajar banyak hal ini, apakah memang dari satu tempat atau dari mana-mana aja? Kalau boleh. Kalau paling banyaknya sih aku dari satu tempat gitu. Dari alhamdulillah aku nemu lingkungan yang baik, Yang positif gitu. Orang-orangnya bertumbuh dan tidak pelit ilmu. Nah itu aku sudah bisa mengulik banyak di satu tempat ini. Tapi aku juga tidak berhenti di satu tempat itu karena sebenarnya kalau kita cuman berpatok sama satu standar, kadang standar itu berubah-berubah gitu sepanjang waktu gitu. Jadi kita harus cari standar-standar baru, ilmu-ilmu baru buat nyamain sebenarnya masa depan itu masih relate nggak sih sama yang kita jalani sekarang gitu. Iya betul. Kayak kita sekarang harus belajar sama AI gitu, harus menyesuaikan sama AI gitu kan. Kalau sebelumnya kan kita tidak pernah membayangkan seberapa pengaruhnya kita sama AI gitu. Oh iya Kak, kalau nggak salah itu kan Kak Almas juga selain membangun bisnis sama timnya ini juga sambil berkuliah ya? Iya betul. Itu gimana sih cara membagi waktunya, memanajemen waktu, terus pikiran kakak, karena kan membangun tim itu juga udah berat, membangun bisnis berat, apalagi harus sambil kuliah. Gimana sih cara ngatur waktunya? Oke. Kalau ngatur waktu, alhamdulillah kuliahku online, jadi tidak butuh waktu yang blocking waktu sampai Senin sampai Jumat gitu atau enggak. Nah jadi aku bisa fleksibel kuliahnya kapan aja gitu. Jadi ngatur waktunya biasanya aku di Sabtu atau Minggu gitu. Ketika sudah lepas dari tanggung jawab perusahaan gitu. Nah cara ngaturnya juga aku biasanya ngambil jurusan yang relate sama yang aku kerjain. Jurusanku ini manajemen gitu. Jadi sangat relate ketika aku bekerja gitu. Jadi apa yang aku pelajari ya sebenarnya yang aku terapkan di kerjaan gitu. Jadi nggak ada yang susah buat menyesuaikan gitu. Jadi sama-sama gitu kayak manage tim, manage keuangan, baca laporan keuangan dan sebagainya gitu.
Kalau kuliah sendiri tuh semua dari biaya pribadi atau dapat beasiswa? Alhamdulillah juga dapat dari Beasiswa. beasiswa dari kantor ya. Oh, dapat dari kantor. Alhamdulillah kantor juga memfasilitasi kuliah, bahkan bisa sampai S2. Oh, sampai S2. Sampai S2 kalau kita mau dan mampu ya. Gitu. Mantap. Gitu. Ya alhamdulillah lingkungannya baik gitu. Di Jogja ini. Sebagai salah satu orang yang beruntung ya bertemu dengan lingkungan yang sepositif itu, apa sih yang bikin kamu struggle atau masih susah untuk menyesuaikan gitu? Ada nggak? Ada pastinya kayak kebiasaan-kebiasaan lama gitu. Kayak sebelumnya kan aku sebagai seorang pelajar SMA yang biasa aja tidak pernah dapat juara, tidak pernah dapat beasiswa, tidak dapat dan sebagainya gitu. Kayak struggleku kayak semuanya tuh kalau di kemarin di waktu SMA semuanya tuh harus ngikutin standar orang lain gitu, atau misal kita harus kalau istilahnya FOMO gitu. Orang lain pengen daftar polisi gitu, daftar polisi gitu. Orang lain pengen kuliah di sini, kita pengen kuliah di sini dan sebagainya. Nah kalau sekarang ya alhamdulillah aku bisa bermimpi dengan sebebas-bebasnya tanpa harus dibatasi gitu. Tanpa harus mengikuti omongan orang lain. Jadi ya melepas struggleku itu dengan cara berpindah lingkungan. Gitu. Tapi ya menurutku setiap orang juga beda-beda cara melepas dari fase itu ya. Tapi aku setuju sih kalau misalkan kita berada di lingkungan yang negatif yang membuat kita harus mengikuti apa ya, lingkungan itu. Kayak misal si di lingkungan itu harus punya keinginan untuk jadi polisi, seringnya kita harus punya lingkungan yang baru yang sesuai dengan diri kita. Aku sepakat sih kalau yang disampaikan sama Kak Almas itu. Iya. Karena kan kita makhluk sosial juga ya, makhluk yang sebenarnya sangat gampang terpengaruh gitu. Iya betul. Jadi kita harus cari lingkungan yang baik, karena kalau sudah lingkungan baik kita juga bisa mengontrol diri kita gitu. Dan kan saat ini tuh kita bisa terpengaruh juga sama sosial media, kayak misal betul. Ya, di sosial media misal standarnya itu harus berpacaran minimal 2. Nah, betul. Nggak tahu itu standar siapa ya. Terus Iya kan? Soalnya kalau di sosmed itu kan ada tuh kayak misal kenapa nggak punya pacar ya, karena yang udah punya suami aja punya pacar. Oh iya, gitu. iya. Terus orang yang punya pacar aja double itu kan standar yang sebenarnya sangat negatif ya, nggak bisa kita ikutin. Itu gimana sih Kak caranya untuk benar-benar punya batasan gitu ketika bersosial media? Kan kadang kita juga nggak sadar kayak pengen ikutan deh tren ini, pengen ikutan deh punya pacar 2 misal. Benar-benar. Gimana sih Kak cara membatasi dirinya saat bermedia sosial? Karena kalau lingkungan offline mungkin kita bisa menjauh, kemudian kita punya mencari lingkungan yang positif lain gitu kan, yang sesuai dengan tujuan kita. Tapi kalau online ini gimana Kak? Kalau aku sih biasanya narik menarik sebenarnya tujuan kita bersosial media itu apa gitu. Itu kalau pengaruh atau enggaknya yaitu mungkin setiap orang beda-beda ya. Kadang ada yang gampang terpengaruh, kadang ada yang enggak. Nah kalau aku sendiri berpakai sosial media sendiri itu sebagai refreshing yang pertama, yang kedua sebagai tempat kerjaku juga, terus sebagai menambah ilmu gitu. Jadi kalau semisal di luar itu kayaknya aku harus memanage itu gitu. Kayak semisal
ya dengan cara lanjut scroll ke yang lainnya gitu, karena algoritma kan sangat tidak menentu gitu ya. Iya. Kadang tiba-tiba ada yang ini yang terbaru standar TikTok harus berpacaran dua gitu. Nggak tahu standar mana. Terus atau apa ya, aku nggak tahu nih standar sosial media tuh Kak. Ya kayak misal pakai HP harus iPhone. Oh iya. Kayak gini. Enggak, ini bukan Oh, iya. iPhone. Oke. Kalau aku sih cara membatasinya adalah dengan tujuanku tuh aku kadang membolehkan diriku untuk ikut FOMO gitu. Misal aku suka sepedaan sekarang, jadi aku FOMO sepedaan dari sosial media. Nah itu aku sangat memperbolehkan gitu. Jadi yang pertama adalah kita tahu baik atau buruknya dulu. Jadi kita nggak harus ngikutin dulu. Misal kayak pacaran 3 orang sekaligus, aku timbang dulu gitu. Sebenarnya pengen pasti semua. Nggak, maksudnya kita ngikuti FOMO itu pengen Iya, gitu, iya, bukan yang betul, itu ya. betul. Jadi pengen banget itu kayak punya HP iPhone, punya MacBook dan sebagainya lah gitu ya. Sangat pengen. Nah biasanya aku menarik lagi ke diriku sendiri. Tujuanku itu apa buat FOMO? Kalau tujuanku mengikuti tren sosial media itu bagus untuk diriku dan bermanfaat, biasanya aku mengikuti dan sangat jor-joran gitu. Yang pertama aku dapat FOMO-nya, dapat misal di engagement dari orang gitu kayak, oh ternyata Almas bagus juga gitu, FOMO gitu, atau dan juga aku juga dapat manfaatnya, misal kayak sepedaan tuh kayak FOMO yang sangat bermanfaat dan aku berani jor-joran untuk sepedaan itu gitu. Atau misal olahraga lainnya, running dan sebagainya gitu. Jadi aku membatasi itu dengan cara aku tidak membatasi sih. Istilahku aku tidak membatasi, tapi di filter gitu. Jadi semuanya masuk, tapi aku punya filter gitu. Iya, kayak yang sesuai dengan tujuan kamu, kamu akan ambil. Kalau yang nggak sesuai, kamu akan skip gitu ya. Iya, nggak sampai kayak semisal ada standar pacaran 2 orang kayak harus komen terus, di head komen terus, lapor dan sebagainya. Enggak, terlalu berlebihan itu gitu. kayak terlalu membatasi sih gitu. Kayak ya udah ya yang ada gitu. Kayak suka ambil, kalau nggak suka dibiarin. Betul gitu. gitu. Kalau boleh tahu nih terkait dengan standar TikTok ini, sebenarnya kan sekarang itu banyak banget tuh orang-orang yang melakukan penilaian ke pasangan, tapi berdasarkan standar TikTok. Kayak misal contoh, ayangnya nggak pasang PP foto kita, terus kita harus curiga kalau ini pasti selingkuh. Ya biasa kan ada tuh standar-standarnya kayak gitu. Terus misal kalau misal cowok 14 Februari nggak ngasih coklat, artinya dia sebenarnya nggak secinta itu sama kamu. Nah gimana sih caranya membatasi tentang hal itu? Maksudnya kan kita kadang kalau misal scroll TikTok gitu kan, kita lihat postingan kayak gitu, kita jadi mikir, jangan-jangan iya nih pasangan kita melakukan hal itu. Misal kayak, kalau misalkan pasangan kamu nggak bales chat cepet gitu, artinya dia punya yang lain karena dia santai balesnya gitu. Gimana sih caranya kita menyaring informasinya yang benar sama enggak, karena kan kita nggak tahu tuh apakah yang disampaikan di TikTok itu benar atau enggak. Kalau dari kamu ada caranya enggak? Nah itu biasanya kan aku sendiri kan tidak memfilter gitu kan, aku ya udah membolehkan, tapi aku biasanya ngebedah sebenarnya pernyataan ini tuh dari, biasanya aku cari ini, biasanya kan bentuknya berita gitu kayak betul. Atau enggak ya berita sih biasanya, atau atau pengakuan dari seorang selebgram atau gitu, cerita gitu. Nah itu aku biasanya memastikan, atau aku riset gitu, misal
tidak pasang foto profil di WA, tidak pasang foto, tidak memakai foto pasangan di foto profil WA gitu. Adalah suatu apa? Bukti kalau Bukti. cowoknya tuh nggak sayang gitu. Nah, itu biasanya aku langsung cari nih, karena aku percaya, bukan percaya, kayak oh ya udah, berarti ada pernyataan ini, berarti ada orang yang sebenarnya merasakan gitu kan. Berarti aku coba cari lagi, misal aku cari di AI, di ChatGPT, sebenarnya penelitian ini tuh ada atau enggak gitu. Kalau semisal ada, ya nggak apa, aku emang harus mengakui itu gitu. Entah itu pun standar TikTok, standar Twitter, standar Thread gitu dan sebagainya, ya aku menerima itu gitu. Kalau emang sebenarnya ada penelitiannya gitu kan. Jelas gitu. Jadi standar manapun aku ikuti, walaupun itu TikTok dari manapun itu. Tapi yang penting kayak kita cari tahu dulu gitu. Jadi jangan langsung diikuti, dan apalagi menyebarkan ya itu sangat ini ya. Ya, tiba-tiba kita nyebarin ke grup grup tongkrongan gitu. Padahal kan itu tidak valid gitu. Oh iya Kak, kalau misal kita scroll TikTok itu kan sekarang tuh lagi tren namanya nyari pacar itu lewat dating app. Kalau dari Kak Alma sendiri tuh apakah setuju dengan statement itu, maksudnya kayak nyari pasangan itu lewat dating app, atau Kak Almas itu orang yang gimana sih kalau tentang pasangan ini? Tentang pasangan ya, tiba-tiba pasangan ya sebenarnya pasangan itu juga penting ya, jadi pendamping mencapai harapan kita gitu kan. Biasanya aku kayaknya masih belum cari pasangan ya, tapi mungkin aku menilai itu cari pasangan itu dari dating app tidak salah dan tidak benar juga gitu. Jadi semua lewat manapun itu, asalkan kita sama-sama cocok, itu ya tidak masalah, walaupun kita dari hal sosial media yang sebenarnya kita nggak tahu orang aslinya tuh kayak gimana gitu. Jadi sangat tidak mempermasalahkan itu sih. Bahkan merekomendasikan ke teman-teman yang lain yang mungkin pemalu gitu ketemu orang langsung, ngajak kenalan atau ngajak nongkrong temen sekelas, temen kantor gitu, agak sungkan, ya mungkin cari pasangan yang baik, yang cepat mungkin dari dating app gitu. Tapi kalau ini Kak, kan ada dua statement tuh terkait dengan pasangan ini. Ada yang bilang kalau kita mau ketemu sama jodoh ya kita harus cari, kita harus jemput gitu. Tapi ada juga statement yang bilang kalau semakin kamu mencari, kamu akan semakin tersesat. Oke, baru denger sih. Iya. Terus. Iya itu ada. Jadi kayak ada tuh video gitu, dijelasin di video itu kalau kamu semakin mencari kayak misal di dating app gitu-gitu, nanti kamu ketemunya malah orang-orang random gitu loh, orang-orang nggak jelas gitu. Sebenarnya kalau pandangan dari Kak Almas tuh, apakah jodoh itu nggak usah dicari, mengalir aja, atau sebenarnya emang harus dicari, dijemput? Aku punya analogi bagus sih. Ada seorang biasa bertemu sama petani semangka gitu. Jadi anggaplah orang A itu ketemu sama petani semangka gitu, dan diizinkan masuk ke kebunnya untuk ngambil semangka, tapi hanya satu. Nah itu sembarang mau ngambil yang mana aja gitu. Nah itu disuruh kasih ketentuannya adalah kamu boleh ngambil jenis apapun semangkanya, tapi cuma satu, dan kamu harus satu jalan, nggak boleh mundur lagi. Nah itu si orang A itu mulai mencari yang pertama, terus
dia ngelihat semangka ini kok kecil ya gitu, tapi kelihatannya udah mateng nih, udah manis gitu. Tapi ngelihat di depan kayaknya ada yang lebih besar nih gitu. Nah setelah itu dia ke depan, ternyata ada yang lebih besar dari yang sebelumnya gitu. Tapi kayaknya dia ngerasa, tapi masih belum lihat nih di depan nih. Dia ngerasa kayaknya ada yang lebih bagus nih, karena di sebelumnya lebih jelek dan sekarang yang ditemui lebih bagus nih. Pasti di depan lebih bagus gitu. Nah ternyata ada yang lebih besar. Oh ternyata naik terus ya, polanya kayak gini nih gitu. Kebunnya polanya kayak gini. Yang matang itu pasti ada di ujung gitu. Ngerasa gitu. Nah ternyata pas di ujung semangkanya jauh lebih tidak matang atau busuk bahkan daripada yang awal ditemui yang kecil itu gitu. Nah jadi permaknaannya kita bisa belajar dari itu kayak kita kalau nggak punya standar kita pasti tersesat gitu. Kayak bener yang dikatakan Mbak Sandy gitu, kayak kalau kita nggak punya standar dan kita pasti kebingungan karena nyari-nyari terus gitu. Nah caranya adalah kita punya standar gitu, apa yang kita butuhkan, apa yang kita mampu miliki, yaitu ya cukup itu aja gitu. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai kayak kita serakah pengen dapat yang semangka paling gede gitu. Padahal kita nggak mampu buat ngabisin gitu. Nah jadinya kita punya standar dulu sebelum masuk ke kebun gitu. Yang aku bisa makan adalah dua pegangan kayak gini gitu. Jadi kita cari nih semangka yang bisa kita masuk standar gitu. Masuk standar kita. Nah gitu. Jadi kita ambil terus udah setelah dapat kita lepas, jangan sampai kepikiran kita ke semangka yang lainnya gitu, karena seharusnya kita sudah punya pasangan apa yang sudah kita standari gitu. Nah, saranku buat teman-teman yang tersesat gitu mencari pasangan, menurutku cari standarnya dulu, baru cari orangnya gitu. Tapi Kak, kalau misalkan kita ke kebun itu buat ngambil semangka, kita udah sampai di ujung, udah dapat busuk nih. Habis itu kan kita nggak mau tuh busuk dilepas. Gimana caranya? Lagi, kan kita udah nggak bisa balik lagi juga. Betul. Terus gimana? Apa yang bisa dilakukan? Nah itu adalah resiko ya. Yang pertama kita tidak boleh menyesal atas takdir kita yang kita pilih. Yang kedua ya harus bisa cari solusi gitu. Sebenarnya dari kalau kita kreatif ya semangka itu mungkin masih bisa kita makan setengahnya, terus kita ambil bijinya, terus kita tanam lagi dan sebagainya. Ya mungkin bisa gitu. Yaitu kalau semisal kita sambungin sama pasangan kita kayak apa yang kita dapat ya udah kita harus terima gitu. Gak boleh kita ngeluh ke pasangan kita gitu, atau bahkan menyakiti atau tidak bersyukur atas semangka yang terakhir itu gitu. Itu kita harus mensyukuri apa yang kita dapeti gitu. Terus kita harus bisa ngebangun memperbaiki apa yang kita dapat yang menurut kita rusak gitu. Itu salahnya ketika kita nggak punya standar gitu. Kalau udah dapat yang ini pasti apalagi kalau orang nggak punya standar kan pasti standarnya dia standar orang lain gitu. Itu kayak pasti ngerasa nggak ada ujungnya kalau itu gitu. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya gitu. Gitu. Kalau misal Kak, kita udah punya standar nih, A, B, C, D, tapi nggak ada orang yang bisa memenuhi itu. Nggak nemu. Ini ibaratnya ada taman semangka itu, kita belum kebagian masuk milih semangka. Berarti cari yang punya kebun dulu ya. Cari yang punya kebun dulu. Berarti mencari sang pencipta dulu ya. Betul gitu. Jadi kita deketi sang pencipta dulu. Jadi yang punya jodoh, yang punya takdir jodoh itu kita deketi dulu. Kita deketi sang pencipta. Sebenarnya
yang kita butuhin itu apa, dan jangan-jangan standar yang kita ambil, yang kita punya ABCD itu sebenarnya itu yang bukan kita butuh banget gitu, kayak seperti ya nggak masalah, tapi menurut kamu butuhkan atau enggak gitu, atau jangan-jangan kamu cuman serakah aja, atau kamu cuman pengen dapat yang ganteng kayak dapat warisan dan sebagainya. Jangan-jangan kamu nggak butuh itu gitu. Sebenarnya yang kamu butuh adalah laki-laki atau pasangan yang bagus, mapan, mencukupi, dan bisa menumbuhkan anak-anak yang lebih dari kita gitu. Jadi sebenarnya standar juga harus ditentukan, standar yang kita butuh atau enggak ini gitu. Dan standar TikTok yang kita pakai gitu. Balik lagi ya Mas ke tadi yang pembahasan soal semangka busuk. Nah, busuk itu kan katanya kita harus perbaiki, dipotong yang busuknya gitu kan. Nah kalau ternyata kita juga busuk, itu dia. Kalau kita balik lagi jodoh ya, kalau jodoh ya kita sebagai cerminan ya. Jadi kalau kita pengen baik ya berarti kita harus jadi baik dulu. Jangan sampai orang yang pasangan kita yang merasa dapat buah busuk deh. Iya. Karena kitanya yang busuk. kita busuk. Iya. Kitanya ngerasa beruntung, tapi orang yang pasangan kita ternyata busuk gitu. Jadi ya karena pasangan adalah cerminan, jadi kita harus sama-sama perbaiki gitu. Kalau tadi dibilang pasangan itu adalah cerminan, jadi kita harus fokus untuk memperbaiki diri sendiri. Nanti juga pasti dapatnya semangka yang bagus. Betul.